Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua kelas 7. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat sehingga anak-anak ibu semua dapat tetap mengikuti pelajaran dari rumah. Nah, ibu akan melanjutkan materi pembelajaran yang telah disampaikan oleh Pak Syarun di Rabu sebelumnya. Nah, di Rabu sebelumnya Pak Syarun itu telah menjelaskan bahwa ada 5 kingdom dalam klasifikasi makhluk hidup. Nah, yang pertama itu adalah Monera, yang kedua itu adalah Protista, yang ketiga itu adalah fungi, yang keempat itu adalah plantae atau tumbuhan. Nah, yang kelima itu adalah animalia atau hewan. Yang Monera, Protista dan fungi telah dijelaskan Pak Syarun sebelumnya. Maka ibu akan menjelaskan bagian yang keempat, yaitu tentang kingdom plantae atau tumbuhan. Nah, apa yang ibu sampaikan di video kamu catat ke buku catatanmu. Nah, kemudian kerjakan tugasnya. Jangan lupa tuliskan nama, kelas, dan minggu keberapa pembelajaran tersebut. Kemudian kirim ke guru masing-masing. Selamat menyaksikan video pembelajaran. Ibu berharap anak-anak ibu dapat memahami materi yang ibu sampaikan. Baiklah, materi kita pagi ini adalah kingdom plantae. Sebelum ibu masuk ke dalam klasifikasi kingdom plantae, ada baiknya anak-anak ibu harus mengetahui dulu ciri-ciri kingdom plantae. Yang pertama, multiselular atau mempunyai banyak sel. Ciri yang kedua, memiliki klorofil. Klorofil terdapat di dalam kloroplas. Nah, ciri yang ketiga adalah eukariotik, merupakan sel yang telah memiliki membran inti sel. Selain memiliki membran inti sel, plantae juga memiliki dinding sel yang terbuat dari selulosa. Ciri berikutnya adalah autotrof. Nah, seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, tumbuhan dikatakan autotrof, yaitu mampu untuk membuat makanannya sendiri dengan bantuan sinar matahari. Untuk bereproduksi, kingdom plantae itu dapat berlangsung secara seksual. Nah, secara seksual ini adalah jatuhnya serbuk benang sari ke kepala putik. Nah, cara yang kedua yaitu dengan aseksual. Aseksual bisa jadi melalui tunas, cangkok, ataupun stek. Ciri kingdom plantae berikutnya adalah metagenesis. Apa itu metagenesis? Metagenesis merupakan pergiliran keturunan dalam siklus hidupnya. Nah, setelah anak-anak ibu mengetahui ciri-ciri dari kingdom plantae, maka kita masuk ke dalam klasifikasi kingdom plantae. Nah, yang pertama itu adalah Pteridophyta atau yang dikenal dengan tumbuhan paku. Ciri-ciri tumbuhan paku yang pertama yaitu mengalami metagenesis. Tumbuhan paku bereproduksi secara aseksual dengan spora. Nah, spora ini merupakan inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Spora pada tumbuhan paku dibentuk dari daun. Ciri yang ketiga dari tumbuhan paku itu adalah daun muda pada tumbuhan paku tumbuh secara menggulung. Tumbuhan paku dikelompokkan menjadi 4 golongan. Yang pertama yaitu paku purba atau Psilophytinae. Yang kedua itu adalah paku kawat Lycopsida. Yang ketiga itu adalah paku kuda atau Equisetae. Yang keempat itu adalah paku sejati atau Felicinae. Klasifikasi yang kedua yaitu tumbuhan lumut atau Bryophyta. Tumbuhan lumut atau Bryophyta merupakan kelompok tumbuhan yang hidup di darat. Biasanya tumbuhan ini berwarna hijau. Pada umumnya, lumut hidup di atas permukaan batu, kayu, pohon, dan tanah. Lumut menghasilkan makanan sendiri karena mengandung klorofil, sehingga mampu untuk berfotosintesis. Kelompok tumbuhan lumut atau Bryophyta
Ciri-cirinya adalah tidak mempunyai akar, batang, dan daun sejati. Ciri lainnya adalah ukurannya kecil dan jarang mencapai ukuran 15 cm. Bentuknya pipih seperti pita dan ada juga yang berbentuk seperti batang dan daun kecil. Lumut dibagi menjadi 3 kelas berdasarkan bentuk gametofit dan sporofitnya, yaitu 1. Lumut hati atau Hepaticopsida, 2. Lumut tanduk atau Anthocerotopsida, yang ketiga yaitu lumut daun atau Bryopsida. Baiklah anak-anak ibu, kita masuk ke klasifikasi kingdom plantae yang ketiga, yaitu Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji disebut juga dengan Anthophyta atau tumbuhan bunga. Spermatophyta berasal dari bahasa Yunani, yaitu sperma yang artinya biji dan phyton yang artinya tumbuhan. Jadi kalau kita gabungkan menjadi tumbuhan berbiji, Spermatophyta. Biji merupakan salah satu alat berkembang biak pada tumbuhan. Di dalam biji terdapat calon individu baru yang disebut dengan lembaga. Tumbuhan berbiji ada yang hidup di darat, ada juga yang mengapung di atas permukaan air, seperti teratai. Spermatophyta dibagi menjadi 2, yaitu tumbuhan berbiji terbuka, Gymnospermae. Nah, contohnya ini adalah pohon cemara, pohon pinus. Dan tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae. Nah, tumbuhan berbiji tertutup ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, tumbuhan biji berkeping 1 disebut dengan monokotil. Tumbuhan biji berkeping 2 disebut dengan dikotil. Berikut ini Ibu ada melampirkan perbedaan antara monokotil dan dikotil dilihat dari struktur akar, batang, daun, dan bunga. Nah, demikianlah penjelasan Ibu tentang materi kita, yaitu kingdom plantae. Ibu harap anak-anak Ibu memahami video tersebut dan mengerjakan tugasnya.